positif bagi ekonomi lokal maupun turnamen dan kemitraan kita. Ruang lingkup kita yaitu berfokus pada penyewaan lapangan untuk masyarakat umum, komunitas olahraga, dan turnamen. Target pasar utama kita adalah pria dan wanita yang berusia dari umur 15 tahun sampai 35 tahun, terutama untuk mahasiswa, pekerja muda, dan klub amatir yang ada di Kota Padang tersebut. Selanjutnya yaitu gambaran umum perusahaan. Untuk profil perusahaan, Padang Kicker Arena berfokus pada penyediaan layanan penyewaan lapangan mini soccer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Padang dengan potensi ekspansi ke kota-kota lainnya yaitu di Sumatera Barat seperti Bukit Tinggi, Pekanbaru, Payakumbuh, dan Solo. Bisnis ini menargetkan segmen pasar yang sangat luas, mencakup individu, kelompok, dan organisasi yang memiliki minat olahraga dalam sepak bola ataupun futsal dengan fokus utama kembali lagi yaitu pada umur 15 sampai 35 tahun. Mahasiswa, populasi mahasiswa di universitas ternama seperti Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, dan institusi pendidikan lainnya di Padang yang mencari aktivitas rekreasi yang terjangkau dan mudah diakses setelah jam kuliah. Mahasiswa seringkali mengadakan kegiatan komunitas atau turnamen antar fakultas yang menjadi peluang besar untuk Padang Kicken Arena tersebut dalam berbisnis. Selanjutnya yaitu kita berfokus pada pekerja muda, profesional muda yang bekerja di sektor swasta, instansi pemerintah, atau industri kreatif di Kota Padang yang mencari aktivitas olahraga untuk menjaga kebugaran atau sebagaimana bonding dengan rekan kerja setelah jam kantor. Nah, untuk strukturnya yaitu kita usaha ini diberi nama Padang Kicker Arena di bidang bergerak di bidang usaha olahraga, bentuk usaha itu badan atau CV, alamatnya di Jalan Merpati nomor 7, RT Barat. Untuk visi dan misi perusahaan, visinya yaitu menjadi penyedia lapangan mini soccer terdepan di Kota Padang yang mendukung gaya hidup sehat dan komunitas olahraga. Visinya itu menyediakan fasilitas olahraga yang terjangkau, berkualitas tinggi, dan mudah diakses, serta memajukan olahraga lokal melalui turnamen dan pelatihan. Nilainya yaitu satu, inovasi, selalu mengembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dua, kreativitas, menyajikan pemilihan arena olahraga. Tiga, kualitas, menjamin lapangan terbaik. Keempat, yaitu kepuasan pelanggan, seperti mengutamakan kepuasan pelanggan melalui layanan responsif, ramah, dan menjunjung tinggi sportivitas. Yang kelima, yaitu integritas, menjalankan bisnis secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuan dan strategi umum perusahaan, tujuannya itu menguasai 20% mangsa pasar penyewaan lapangan mini soccer di Padang dalam waktu 3 tahun. Strategi umumnya yaitu menawarkan fasilitas yang premium, memanfaatkan pemasaran digital, dan menyelenggarakan turnamen rutin untuk meningkatkan brand awareness. Struktur organisasi dan sumber daya manusia pada Padang Kicker Arena yaitu satu, manajer umum satu orang, mengelola operasional, keuangan, dan strategi. Itu selanjutnya yaitu empat, staf operasional untuk mengurus perawatan lapangan, kebersihan, dan logistik. Lalu yaitu ada pemasaran, mengelola media sosial, promosi, dan kemitraan. Satu lagi yaitu staf administrasi yang menangani pemesanan laporan dan laporan keuangan. Total 8 orang dengan pelatihan awal untuk memastikan pelayanan yang berkualitas. Oke, selanjutnya itu produk atau jasa yang ditawarkan. Layanan utama, penyewaan lapangan mini soccer per jam. Layanan pendukungnya kita penyewaan peralatan seperti sepatu bola, sepatu futsal, rompi, dan penjualan makanan dan minuman. Atau kita bilangnya kantin. Selanjutnya itu jasa tambahan penyelenggaraan turnamen, pelatihan sepak bola, dan event komunitas seperti fun games. Nah, untuk bab 3 kita ke analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis itu ada yaitu analisis eksternal. Dalam menjalankan suatu bisnis, seorang bisnis perlu melakukan pemahaman yang menyeluruh atas faktor lingkungan yang ada di perusahaan.
Pemahaman tersebut dapat dilakukan dengan menganalisa atau mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal perusahaan agar pelaku bisnis dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan perusahaannya. Metode analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui lingkungan eksternal perusahaan itu adalah analisis pastel. Apa itu analisis pastel? Itu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Analisis ini berguna sebagai alat atau tools untuk memahami gambaran menyeluruh lingkungan di mana bisnis berada. Secara khusus, analisis pastel dapat diartikan sebagai alat memahami segala risiko terkait dengan pertumbuhan atau penurunan usaha dan juga posisi potensi serta arahan strategi untuk bisnis maupun organisasi. Selain pastel, metode lain yang penting dalam menganalisis lingkungan eksternal adalah yaitu Force by Force atau bisa kita sebut analisis Porter. Model model ini diperkenalkan oleh Michael E. Porter dan digunakan untuk mengidentifikasi serta menganalisa 5 kekuatan kompetitif utama yang dapat mempengaruhi tingkat persaingan dalam suatu industri. Yang pertama kita masuk ke analisis pastel. Analisis pastel tadi sudah saya jelaskan, yaitu pertama politik. Pemerintahan daerah Kota Padang mendukung pengembangan olahraga melalui program pemuda dan olahraga. Kebijakan ini menciptakan peluang untuk kemitraan dengan dinas terkait. Selanjutnya yaitu ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Padang mendukung daya beli masyarakat yang efektivitas rekreasi seperti olahraga, namun fluktuasi ekonomi lokal perlu diwaspadai. Selanjutnya yaitu sosial. Budaya olahraga, terutama sepak bola, sangat kuat di Padang. Tren gaya hidup sehat di kalangan anak muda meningkatkan permintaan akan fasilitas olahraga. Selanjutnya teknologi. Adopsi teknologi seperti aplikasi pemesanan online dan media sosial mempengaruhi Padang Kikar Arena untuk mempromosikan usahanya. Lingkungan. Permintaan akan fasilitas ramah lingkungan meningkat seperti penggunaan rumput sintetis daur ulang atau pencahayaan hemat energi. Selanjutnya yaitu legal atau hukum, regulasi terkait perizinan lahan, keselamatan fasilitas, dan pajak usaha yang harus dipenuhi untuk operasional yang lancar. Oke, selanjutnya itu analisis Porter. Analisis Porter adalah satu ancaman pendatang baru. Itu seperti investasi awal untuk lapangan sintetis cukup besar, tetapi rendahnya hambatan regulasi yang memungkinkan pendatang baru. Kedua, yaitu kekuatan tawar pembeli. Banyaknya lapangan sewa di Padang membuat pelanggan memiliki banyaknya pilihan, meningkatkan tekanan untuk menjaga harga kompetitif. Selanjutnya yaitu kekuatan tawar pemasok. Banyaknya pemasok rumput sintetis dan peralatan olahraga memberikan fleksibilitas dalam negosiasi harga. Selanjutnya itu ancaman substitusi yaitu alternatif seperti gym, jogging, atau olahraga yang lainnya seperti bisa renang, tapi tetap sepak bola menjadi yang populer. Selanjutnya itu persaingan industri. Banyak lapangan mini soccer di Padang bersaing dalam harga dan fasilitas. Untuk peluang dan ancaman, peluang meningkatnya minat terhadap olahraga, potensi sponsor dari bisnis lokal dan tren turnamen amatir. Ancaman yaitu persaingan harga dari lapangan lain dan dampak musim hujan terhadap tingkat pemesanan. Selanjutnya yaitu ada analisis internal perusahaan. Analisis internal perusahaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Padang Kikar Arena dalam menjalankan bisnis di bidang olahraga. Pendekatan yang digunakan analisis ini adalah RBV untuk menilai sumber daya dan kapabilitas perusahaan. Value chain analysis untuk memenuhi aktivitas penciptaan nilai tambah serta terhadap faktor internal yang berpotensi menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Oke, kita masuk ke sumber daya dan kapabilitas atau RBV analis. Pendekatan RBV memandang bahwa keunggulan bersaing yang berkelanjutan diperoleh dan pengelolaan sumber daya unik yang sulit ditiru oleh kompetitor. Sumber daya berwujud itu lokasi lahan strategis di pusat kota Padang dekat dengan kampus dan perkantoran.
Fasilitasnya itu dua lapangan sintetis berstandar FIFA, ruang ganti, dan kantin. Untuk keuangan, kita modal awal di angka 800 juta dari kombinasi dana pribadi dan pinjaman, serta dana partner. Sumber daya tidak berwujud, reputasi brand baru yang akan dibangun melalui pelayanan berkualitas dan event olahraga. Kedua, jaringan, kemitraan dengan komunitas olahraga lokal dan sponsor potensial. Lalu kita bicara dengan kapabilitas, kemampuan mengelola turnamen besar dengan sistem pemesanan yang efisien, kompetensi pemasaran digital melalui media sosial dan influencer olahraga, tim terlatih untuk memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Oke, selanjutnya yaitu value chain analysis. Value chain analysis digunakan untuk memetakan aktivitas utama dan pendukung dalam rantai nilai pada Kicker Arena guna memahami proses penciptaan nilai tambah kepada pelanggan. Untuk aktivitas utama yaitu operasional, penyewaan lapangan mini soccer dengan jam yang fleksibel di jam 8 sampai jam 11 malam untuk pelayanan dan pelanggan. Pelanggan dapat memesan secara online baik itu via website atau aplikasi. Untuk pemasaran dan penjualan, promosi melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp serta diskon untuk pelajar komunitas. Untuk aktivitas pendukung yaitu seperti infrastruktur, perawatan rutin lapangan. Untuk manajemen SDM seperti pelatihan staf dan pelayanan. Untuk pengembangan teknologi, pengembangan website, dan aplikasi pemesanan lainnya yang efisiensi. Selanjutnya itu pengadaan, kerjasama, dan termasuk rumput sintetis dan peralatan olahraga untuk biaya efisien. Untuk matrik strategis, matrik SWOT merupakan kombinasi faktor kekuatan, yaitu strike dan kelemahan weakness, dalam perusahaan faktor peluang, opportunities, dan ancaman dari lingkungan eksternal. Berikut adalah pemetaan untuk SWOT Padang Kicker Arena. Matrik SWOT untuk kekuatan mem- memanfaatkan lokasi strategis yang menarik mahasiswa dan pekerja muda melalui promosi digital, mengadakan turnamen rutin, dan memanfaatkan tren olahraga lokal. Selanjutnya yaitu ancaman. Menjaga kualitas fasilitas yang bersaing dengan lapangan lain. Kelemahan, untuk kelemahan atau peluang, meningkatkan modal melalui sponsor turnamen atau kemitraan dengan bisnis lokal, mengembangkan aplikasi pemesanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu ancaman. Mengurangi ketergantungan musiman dengan menawarkan atap pelindung parsial, meningkatkan efisiensi operasional untuk menekankan biaya. Untuk matrik IV atau internal factor evaluation digunakan menilai sejauh mana faktor internal mempengaruhi performa bisnis pada Kicker Arena. Setiap faktor diberi bobot dan skor berdasarkan tingkat pentingnya. Untuk faktor internal, strike yaitu satu, lokasi strategis di pusat kota Padang, kedua, fasilitas modern dengan rumput sintetis berstandar FIFA, tiga, sistem pemesanan online yang berbasis aplikasi atau website. Yang keempat yaitu tim terlatih untuk pelayanan yang pelanggan. Selanjutnya itu untuk weakness, modal awal yang sangat besar memerlukan pinjaman, kurangnya pengalaman operasional sebagai bisnis baru, dan SDM yang kurang terlatih. Lalu ketergantungan pada musim, terutama pada musim hujan. Nah, untuk matrik EV, external factor evolution, untuk di opportunity-nya itu meningkatnya minat terhadap olahraga, terutama sepak bola. Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan olahraga, potensi sponsor dari bisnis lokal, adopsi teknologi untuk pemesanan online dan promosi. Untuk trade yaitu persaingan tinggi dari lapangan mini soccer lainnya. Kembali lagi dampak musim hujan terhadap tingkat pemesanan, risiko kerusakan alat atau lapangan, atau fluktuasi ekonomi lokal yang mempengaruhi daya beli. Nah, untuk formula strategi bisnis, yang pertama yaitu penentuan tujuan strategis. Mencapai tingkat okupansi lapangan 70% dalam 18 bulan. Menyelenggarakan minimal 5 turnamen besar per tahun untuk meningkatkan brand awareness. Meningkatkan pendapatan sebesar 25% pada tahun kedua. Alternatif strategi yaitu strategi diferensiasi. Menawarkan fasilitas premium seperti rumput sintetis berkualitas,
sistem pemesanan online, dan atap parsial. Selanjutnya yaitu pemilihan strategi utama menggunakan generik strategi portal.